Pelatihan Masa Persiapan Purna Bakti atau MPP dirancang untuk membekali para pegawai yang akan memasuki masa pensiun dengan keterampilan aplikatif yang mencakup persiapan mental, spiritual, dan finansial. DT Insani dan PLN telah lama bekerja sama dalam program ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa masa purna bakti menjadi fase kehidupan yang produktif dan bermakna. Melalui pendekatan berbasis manajemen kolbu, pelatihan ini membantu peserta menemukan makna baru dalam hidup dan tetap aktif dalam kegiatan sosial serta pengembangan diri. Salah satu alumni pelatihan MPP dari PLN yaitu Bapak Muhammad Amir beserta istri yang telah melaksanakan pelatihan MPP ini di tahun 2023. Setelah puluhan tahun mengabdi sebagai pegawai PLN, Bapak Muhammad Amir memasuki masa pensiun dengan semangat baru. Bukan untuk beristirahat sepenuhnya, melainkan untuk memulai petualangan baru di dunia budidaya ikan nila merah di lahan sempit. Saya pensiun dari PLN sejak 1 Juni tahun 2024. Sebelum masa pensiun, kami pegawai PLN diberikan pelatihan sesuai dengan minat masing-masing. Kami mengambil pelatihan pembudidayaan ikan di kolam yang sempit. Waktu itu dilaksanakan di tahun 2023 akhir sekitar bulan November. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Malang selama 1 minggu. Alhamdulillah banyak ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk melaksanakan persiapan sebelum pensiun. Ilmunya sangat bermanfaat, banyak sekali hal-hal yang baru saya ketahui di situ untuk bisa mengembangkan budidaya ikan, khususnya ikan nila. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan yaitu langsung melakukan praktek dari apa yang diajarkan di pelatihan tersebut. Kami hanya mempunyai lahan yang terbatas yang ada di rumah kami. Kebetulan ada tanah hook ya yang bisa kami manfaatkan. Untuk itu saya mulai belajar dulu dari hal yang kecil dulu, yaitu dengan cara budidaya ikan nila dengan sistem budidamber. Kemudian juga banyak suka dukanya di situ, ada yang ikannya mati, pertumbuhannya agak melambat, tapi di situ kami belajar untuk langsung mempraktikkan apa yang sudah ada yang diberikan pada diklat tersebut. Di samping juga kami melihat video-video yang ada di YouTube. Awalnya suami saya ini tidak pernah memelihara hewan peliharaan apapun. Dia tuh nggak punya hobi untuk memelihara burung tidak ada hobi sama sekali. Tapi setelah mengenal budidaya ikan, alhamdulillah jadi suka dan sepertinya dia lebih bersemangat lagi dalam menjalani pasca pensiun ini. Dulunya agak dipaksa-paksa juga untuk mulai belajar budidaya ikan, tapi setelah mulai digeluti dari awal, mulai dari nol, bagaimana cara membuat kolamnya, terus ikan airnya terutama, dari mulai bibit yang ditebar. Suka duka kami dalam melaksanakan budidaya ikan nila dengan sistem latin adalah pertama mungkin karena lahan kami yang kami miliki tidak cukup luas ya. Kami hanya berhasil bisa menginstal, bisa memasang kolam terpal ini sebanyak 2 buah. Kita merasakan langsung bagaimana kita mulai melihara ikan dari awal. Dari awal sampai tiap hari kita kasih makan tiap pagi, siang, sore, sehari 3 kali. Itu rasanya sebagai penghilang stres ya. Ketekunan dan semangat belajar Pak Amir membuahkan hasil. Ikan-ikan nila merah yang dibudidayakannya tumbuh sehat dan siap panen dalam waktu singkat. Hasil panen tidak hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga dijual ke tetangga dan pasar lokal, menambah pemasukan keluarga. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk lingkungan juga. Banyak juga yang sudah memesan, kalau sudah panen tolong dikabarin karena pengen beli untuk dikonsumsi juga daripada beli di pasar. Katanya lebih baik beli sama tetangga sendiri. Karena tetangga ini sebelum panen juga udah nanya, Pak Amir kapan panennya ikannya? Kami akan beli seperti itu. Maka insya Allah nanti kami akan menjual ke tetangga sekitar sehingga tetangga tuh akan bisa merasakan, oh ini loh hasil panennya Pak Amir
ikannya bagus, ikannya sehat gitu kan ya. Dengan budidaya di perumahan tapi ikannya bagus, tidak berbau lumpur, ikannya sehat. Panen ini juga ada dua macam. Pertama, kami akan menjual langsung ke pelanggan dan juga rencana kami akan menjadikan ikan tersebut menjadi ikan frozen food, di mana kami akan menjual hasil panen kami dalam bentuk hidup atau juga frozen food, di mana frozen food itu ada nilai tambahnya, harganya lebih mahal daripada dijual dengan ikan hidup seperti itu. Lebih dari sekedar usaha, kegiatan ini menjadi sumber kebahagiaan dan rasa bangga bagi Pak Amir. Ia juga aktif membagikan pengetahuannya kepada tetangga, anak sekolah, atau siapapun yang berkunjung dan tertarik, menciptakan komunitas yang produktif dan saling mendukung. Setelah pensiun itu, kadang kami berpikir, kami akan melakukan apa setelah pensiun? Untuk kembali bekerja di PLN lagi sangat tidak mungkin. Makanya kami harus punya cara bagaimana kami mempunyai penghasilan tambahan dengan kegiatan yang tidak terlalu jauh dari rumah. Ini adalah pembudidayaan ikan di lahan sempit yang dilakukan di rumah. Ada salah satu cara untuk bisa menghasilkan pemasukan tambahan yang mungkin memang tidak terlalu besar ya. Namun kalau dilakukan dengan secara serius, dilakukan dengan secara benar, insya Allah usaha tidak mengkhianati hasil. Insya Allah pasti akan berhasil kalau kita memang benar-benar serius untuk melaksanakan budidaya ikan ini. Rekan-rekan pegawai yang akan pensiun sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan PLN untuk melakukan pendidikan. Apapun pendidikannya, ikuti dan praktekkan setelah pensiun. Itu adalah hal yang sangat kita tidak boleh sia-siakan, karena itu adalah suatu kesempatan yang diberikan PLN kepada pegawai yang akan pensiun, bagaimana supaya ketika pensiun ada kegiatan bermanfaat dan bisa menambah penghasilan untuk masa pensiunnya. Kisah Bapak Amir membuktikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas. Dengan semangat, kreativitas, dan kemauan untuk belajar, masa pensiun bisa menjadi awal dari petualangan baru yang penuh makna. Pengalaman saya selama mengikuti pelatihan bersama DTI sangat mengesankan sekali, di mana pihak DTI memberikan pelayanan sangat baik, yaitu dengan memberikan, pertama adalah dari materinya sangat up to date untuk mendukung pelatihan tersebut. Juga diberikan yang namanya suasana pelatihan yang sangat menyenangkan dalam arti kata pelatihan dengan serius tapi gembira, ya gembira, di mana teman-teman tidak merasa pelatihan berat, tapi pelatihan yang disesuaikan dengan suasana yang orang-orang pegawai-pegawai yang akan menjalankan pensiun. Terima kasih untuk DTI atas kerjasama selama ini. Saya acungkan jempol, salut atas pelaksanaan pelatihan tersebut.